Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal bahas salah satu anime favoritku yang sempat kulupakan, yaitu Higurashi Series. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Ngomongin soal anime Higurashi Series, aku mau bilang sesuatu kepada kalian, terutama yang baru mau ngikutin series Higurashi dan menonton Higurashi versi 2020. Apakah kalian bingung saat nonton animenya? Jika jawaban kalian bingung, ya itu wajar. Karena anime Higurashi sendiri termasuk dalam anime misteri yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa dipahami. Dan semua misterinya akan terungkap sedikit demi sedikit seiring berjalannya cerita. Dan perlu kalian ketahui, kalau nih anime itu bakal menggunakan sudut pandang dari karakter lain, dan bukan hanya Keiichi aja. Oh ya, aku mau bilang, kalau anime Higurashi no Naku Koroni 2020, bukanlah anime remake ataupun sequel dari anime Higurashi no Naku Koroni 2006. Kenapa? Karena setelah aku perhatikan, ceritanya berbeda dengan versi 2006. Dan sebelum menuju ke inti pembahasannya, aku mau ngingetin ke kalian, kalau video ini tuh bakalan mengandung spoiler berat untuk cerita ke depannya. Jadi video ini khusus buat kalian yang benar-benar penasaran aja, dan supaya kalian paham inti permasalahannya. Kalau udah siap, kita langsung aja. Anime Higurashi Series bersetting di sebuah desa pinggiran yang bernama Desa Hinamizawa. Nah, di sana tuh desanya sangat indah. Akan tetapi, di desa ini terdapat rahasia yang mengejutkan, yaitu tentang kutukan Oyashiro-sama. Jadi, emang beneran ada kutukan Oyashiro-sama? Enggak ada. Kutukan Oyashiro-sama sebenarnya bukanlah kutukan beneran, melainkan parasit spesial yang hanya ada di Hinamizawa. Dan parasit ini disebut dengan sindrom Hinamizawa. Hanya penduduk Hinamizawa lah yang menyebutnya dengan kutukan Oyashiro-sama. Dan faktanya, penyakit ini tuh udah ada sejak zaman peperangan. Seseorang yang terkena penyakit ini akan menjadi gila, berhalusinasi, dan melihat semua orang di sekitarnya sebagai musuh. Lalu mulai melakukan kekerasan, dan pada akhirnya mereka akan mencakar tenggorokan mereka sendiri sampai mati. Di dalam Higurashi versi 2006, Keiichi yang terkena sindrom Hinamizawa membunuh Rena dan Mion, lalu mati dengan mencakar tenggorokannya sendiri. Fakta lainnya, penyakit ini sudah diteliti, dan hasil penelitian mengatakan kalau semua penduduk Hinamizawa sudah terinfeksi penyakit ini. Namun jika mereka tetap tinggal di Hinamizawa, gejala ini tidak akan menular dan mereka bisa hidup dengan normal. Lalu adakah pemicu dari penyakit ini? Tentu saja ada. Pemicu penyakit ini dimulai jika seseorang meninggalkan Hinamizawa dan ditambah ketika hati mereka yang terkena penyakit ini dibebani dengan stres berat. Mereka akan lebih rentan menjadi gila dan berhalusinasi. Dan tidak hanya itu, terkadang ada kasus langka, meskipun tetap di Hinamizawa mereka tetap menjadi gila. Parahnya lagi, cara untuk menyembuhkan penyakit ini belum ditemukan. Pokoknya ciri-ciri orang yang terkena sindrom Hinamizawa bakal mencakar-cakar lehernya sendiri sampai berdarah. Oke, sekarang kalian harusnya udah paham tentang kebenaran dari kutukan Oyashiro-sama. Dan sekarang kita ke topik yang lainnya, yaitu apa permasalahan utama dari anime ini dan kenapa aku bilang ceritanya gak sesimpel kelihatannya. Sebenarnya ada orang yang berencana untuk menggunakan penyakit ini sebagai senjata bakteriologi yang tidak lain adalah orang Tokyo. Nah, disinilah peran Rika sangat penting, di mana Rika bakal berusaha mati-matian untuk mencegah hal itu terjadi. Rika mempunyai kemampuan untuk menciptakan dunia baru atau timeline lain ketika dia mati. Makanya nanti kalau kalian nonton anime, karakter yang udah mati tiba-tiba hidup kembali, itu sebenarnya berada di timeline lain atau dunia yang berbeda. Dan Rika selalu time loop di bulan Juni 1983. Dan dia juga sudah gagal berkali-kali menyelamatkan teman-temannya. Dengan kata lain, Rika bakal terus-terusan menciptakan Hinamizawa baru alias dunia baru, sampai dirinya mendapatkan akhir yang bahagia. Mirip-mirip Subaru lah, syaratnya harus mati dulu. Terakhir aku mau bahas, apakah Rena jahat? Sebenarnya Rena nggak jahat sama sekali.
Kalau kalian nonton versi lamanya, di sana dijelaskan kalau Rena ingin melindungi ayahnya yang mau ditipu sama cewek lonte. Ya, karena orang tuanya udah cerai, makanya Rena sayang banget sama ayahnya. Dan aku jamin kalian bakal terkejut begitu mengetahui siapa dalang utamanya, karena benar-benar gak disangka. Dan kenapa Rena bisa jadi kayak gila gitu? Karena dia udah terkena sindrom Hinamizawa, sama kayak Keiichi. Terakhir pesan dariku, kalau kalian pusing nonton animenya, tahan dulu. Karena animenya tuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu question arc dan answer arc. Di question arc, kalian bakal dibuat pusing terlebih dahulu, dan jawaban misterinya bakal terjawab di answer arc. Bagiku sendiri, ceritanya benar-benar masterpiece lah. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, terutama yang lagi nonton Higurashi. Dan sekian dari aku, salam net. 僕ら今ささくらいやって延長線されたってメイデーは嫌いそう誰々しことの愛想